Shalom, puji Tuhan. Jumpa lagi di channel Klavos Sukacita. Bersama-sama di hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengharapan bagi kita di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Secara khusus di hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 21. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-15. Untuk itu pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami ada di sekitar firman-Mu, karena kami rindu dijamah oleh kebenaran firman-Mu yang memberikan pengharapan bagi kehidupan kami untuk tetap lebih mengasihi Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami semua, baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, tetapi juga pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti atau menyaksikan melalui channel ini. Biarlah di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami semua dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara, percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus ini terjadi di dalam peristiwa penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Nah, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" menjadi bagian penting dalam kehidupan Simon Petrus pada saat itu, karena dia menyadari bahwa dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Nah, sehingga dari pertanyaan ini Yesus mau mengarahkan kepada Simon Petrus bahwa sampai sejauh mana kasihnya kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih, bahwa sesungguhnya kasih Yesus yang besar itu telah dinyatakan Yesus kepada, bukan saja kepada murid-murid, tetapi juga kepada dunia ini. Nah, sehingga Yesus mau supaya Simon Petrus mengasihi Yesus lebih dari mereka semua ini. Yang dimaksud dengan kata mereka di sini bahwa Yesus mau melihat bagaimana kasih Yohanes kepada kasih Simon Petrus kepadanya itu harus melebihi dari apapun juga, ya, baik kepada harta ataupun sesamanya ataupun dari apa yang dia miliki. Nah, respon dari Simon Petrus, dia menyadari akan apa yang pernah dia lakukan, sehingga dengan tegas Simon Petrus mau jawab, "Benar Tuhan, aku mengasihi engkau, bahwa sesungguhnya engkau tahu aku mengasihi engkau." Nah, Simon Petrus menyadari akan kesalahan, tetapi kata benar ini dia mau menunjukkan bahwa kepada Tuhan bahwa sesungguhnya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang di masa lalu, bahwa dia akan hidup untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dan di sini dia tahu bahwa Yesus lebih mengetahui sampai kedalaman hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, respon dari Tuhan Yesus terhadap jawaban Simon Petrus
merupakan satu tugas dan tanggung jawab yang hendak harus Simon Petrus lakukan, yaitu gembalakan domba-dombaku. Nah, artinya bahwa Yesus tidak mau memberikan domba-dombanya untuk digembalakan kepada orang-orang yang tidak mengasihi Dia. Sehingga dari kasih yang dinyatakan oleh Simon Petrus bahwa benar dia mengasihi Tuhan, maka Tuhan memberikan tanggung jawab besar kepada Simon Petrus untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus telah mengantar kita untuk memahami bahwa kasih Allah di dalam Yesus Kristus kepada dunia ini sungguh besar. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus melewati satu proses, yaitu proses penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu menunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa, baik kepada Simon Petrus, tetapi juga kepada Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya, pemirsa Klavos Sukacita, di mana saja berada. Pertanyaan kepada Simon Petrus ini juga menjadi bagian pertanyaan kepada kita semua. Sampai sejauh mana kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Memang Bapak Ibu Saudara, kita seringkali gagal, bahkan kita seringkali lalai untuk melakukan kasih di dalam kehidupan ini secara sungguh-sungguh. Kadang kita lebih mengasihi dunia ini dibanding mengasihi Tuhan. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kita, bahwa Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, yakni kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, kita meresponi kasih Tuhan ini untuk bagaimana memberikan yang terbaik. Ya, tugas yang diberikan Tuhan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bahwa Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya. Namun kasih setianya, kasih sayangnya tetap bersama-sama dengan kita, tetap menyertai kita, tetap mengiringi langkah kehidupan kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, kita meresponi kasih Tuhan ini dengan hidup di dalam perubahan untuk mewujudkan kasih Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita yang tadinya hidupnya lebih mementingkan diri sendiri, kita yang tadinya hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam keangkuhan, kalau kita mengasihi Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita, mari kita tinggalkan semua itu dan hidup sungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau mengorbankan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, membawa kemenangan bagi kami. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu di saat ini, kami belajar untuk mengasihi Engkau lebih dari apa yang ada di dunia ini, lebih memberi diri untuk dipakai Tuhan sebagai alat kasih Tuhan yang hendak kami wujud nyatakan bagi sesama kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Roh Kudus terus berbicara kepada kami sekalian, agar kami tetap hidup di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan juga sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh pemirsa Klavos Sukacita yang mengikuti kebenaran firman-Mu melalui channel ini, sehingga di dalamnya firman ini menjadi berkat di dalam hidup mereka hari lepas hari. Seluruh tim dari Klavos Sukacita juga Tuhan Engkau berkati dalam seluruh pekerjaan pelayanan ini.
Terima kasih Bapa di surga, ampunkanlah berbagai salah dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom.